1 Petrus 4. Karena Kristus sudah menanggung penderitaan secara jasmani, kamu juga mesti menguatkan diri dengan pendirian seperti itu. Hal ini demikian karena sesiapa yang menanggung penderitaan secara jasmani tidak lagi berbuat dosa. Oleh itu, selama kamu hidup di dunia ini, kamu mesti dikuasai oleh kehendak Allah dan bukan oleh keinginan manusia. Pada masa lampau, kamu sudah cukup lama melakukan apa yang suka dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Hidup kamu tidak senonoh. Kamu menuruti hawa nafsu, bersifat pemabuk, berpesta liar, minum minuman keras dengan berlebih-lebihan, dan menyembah berhala yang menjijikan. Sekarang orang yang tidak mengenal Allah hairan apabila kamu tidak mengikut cara hidup mereka yang jahat itu. Itulah sebabnya mereka menghina kamu. Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka kepada Allah yang siap menghakimi orang hidup dan orang mati. Itulah sebabnya berita baik sudah diisytiharkan juga kepada orang mati, supaya mereka yang telah diadili dalam keadaan jasmani, seperti halnya semua orang akan diadili, dapat hidup secara rohani menurut kehendak Allah. Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Oleh itu, kamu harus mengawal diri dan berwaspada, supaya kamu dapat berdoa. Inilah perkara yang terpenting. Kamu harus saling mengasihi dengan sepenuh hati, karena jika kamu saling mengasihi, kamu juga bersedia untuk saling mengampuni. Hendaklah kamu saling menyambut saudara seiman di rumah tanpa bersungut-sungut. Setiap orang daripada kamu sudah menerima kurnia yang berlainan daripada Allah. Oleh itu, sebagai pengurus yang baik bagi kurnia Allah, kamu mesti menggunakan kurnia-kurnia itu untuk kepentingan semua orang. Sesiapa yang menyampaikan perkabaran, harus menyampaikan perkabaran daripada Allah. Sesiapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain, harus melakukannya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, supaya dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Kristuslah yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, kamu sekarang menanggung penderitaan yang berat karena kamu sedang diuji. Janganlah hairan dan janganlah anggap perkara itu luar biasa. Sebaliknya, bersyukurlah karena kamu turut menanggung penderitaan bersama-sama Kristus. Dengan demikian kamu akan bersuka cita apabila kemuliaan Kristus dinyatakan kelak. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena kamu pengikut Kristus. Hal ini berarti bahwa roh yang mulia, yaitu roh Allah ada pada kamu. Janganlah seorang pun antara kamu menanggung penderitaan karena dia pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau karena dia mencampuri urusan orang lain. Tetapi jika kamu menanggung penderitaan oleh sebab kamu orang Kristian, janganlah malu karenanya. Bersyukurlah kepada Allah, karena kamu pengikut Kristus. Tibalah saatnya Allah mengadili dunia. Mula-mula Dia akan mengadili umatnya sendiri. Jika kita yang mula-mula diadili, betapa dahsyatnya kesudahan orang yang tidak percaya kepada berita baik daripada Allah. Di dalam Alkitab tertulis, jika orang baik pun susah diselamatkan, apa yang akan berlaku kepada orang berdosa yang tidak mengenal Allah? Oleh itu, orang yang menanggung penderitaan karena hal itu kehendak Allah, harus berbuat baik dan berserah kepada Pencipta mereka yang sentiasa menepati janjinya.